Silakan Pak Haris. Malam ini saya akan menjelaskan atau berdiskusi menjelaskan tentang Newton-Raphson method, turunan dari root of equation. Oke. Yang pertama, kelompok ini ada Bu Elizabeth, ada Bu Fitri, ada Mas Yoga, sama saya sendiri. Kemudian tentang pengertian tentang Neo-Raphson algoritma. Neo-Raphson algoritma itu adalah metode yang paling bagus untuk menemukan root karena metode ini sangat simpel dan cepat. Drawback atau kelemahan pada metode ini adalah menggunakan is that is use the derivative f aksen x dari fungsi yang sudah yang as well as the function di mana turunan dari f x itu sendiri, di mana Newton-Raphson method ini bisa digunakan hanya apabila problemnya pada fx f aksen x atau turunan fx-nya yang dan bisa dikomputet atau bisa dihitung menggunakan komputasi. Kemudian berikut adalah the Newton-Raphson formula, di mana Taylor series expansion dari fx itu tentang s adalah fx i ditambah f ditambah satu sama dengan fxi ditambah f aksen xi dikali xi plus satu dikurangin x1 ditambah nol, atau di sini bisa disebut of order of z, kemudian dikali xi plus satu dikurangin xi akar 2 kuadrat 2, di mana 0z ini bisa dibaca sebagai order of z. Jika x1 plus satu adalah root dari fx sama dengan nol, maka kita dapat nol sama dengan fxi ditambah f aksen xi dikali fxi plus satu dikurangin xi ditambah order of z dikali xi plus satu dikurangin xi kuadrat 2. Dengan mengasumsikan bahwasannya XI adalah mendekati X1, kita bisa menurunkan rumusnya untuk untuk menyelesaikan masalah XI plus satu. Maka kita dapat XI plus satu sama dengan XI minus FXI dibagi F aksen atau turunan dari X aksen XI atau turunan dari FXI-nya. Kemudian ini merupakan eh, grafik interpretation dari Newton-Raphson, di mana eh, pembacaan dari XI ini akan ditarik garis lurus yang mana disebut dengan tangen line atau garis tangen. Dan saat kita tarik lurus untuk XI plus satunya dengan poin XI, maka kita dapat titik yang eh, bersinggungan. Eh, maka titik ini yang akan menjadi nilai dari akarnya itu. Kemudian algoritma Newton-Raphson formula. Ini formulanya itu repeatedly digunakan dengan rumus ini digunakan terus-menerus, di mana yang tadi rumus tentang xi plus satu sama dengan xi minus fxi dibagi f aksen xi. Dengan memulai menginisialisasi value-nya dari x0 sampai convergent filtration dicapai, di mana eh, nilai mutlak x1 xi plus satu dikurangin x1 harus lebih kecil dari errornya, atau error. Kemudian error of toleration adalah ukuran seberapa besar kesalahan yang dapat diterima dalam suatu perhitungan atau pendekatan. Kesalahan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pembulatan, ketidakpastian, atau kesalahan eh, prediksi kita. E being the error tolerance, the less value of x has to be stored.
di mana eh, algoritmanya, di mana alpha x nilai mutlak harus lebih kecil dari errornya. Kemudian computed alpha x sama dengan minus fx dibagi f aksen x dengan membiarkan x plus alpha x. Kemudian ini merupakan the transaction error di dalam Newton-Raphson. Rumus ini menunjukkan bahwa kesalahan pemotongan berbanding terbalik dengan turunan fungsi pertama, eh, di mana x adalah root. Ini mengindikasikan bahwasannya metode convergent quadratically atau error ini square of the error in previous step. Berarti errornya itu ada di step-step sebelumnya. Jadi menyebabkan error untuk kemudiannya. Di mana rumusnya itu EI plus satu sama dengan uh, F aksen aksen X dibagi 2 F aksen X dikali akar 2 I. Kemudian ini merupakan contoh grafik error metode divergence-nya. Di mana pada gambar A ini bisa kita lihat nilai X nolnya ini saat kita tarik garis tangannya itu dia tidak menemui X-nya. Jadi ini bisa dibilang error. Kemudian pada gambar B ini bisa dilihat saat titik X0-nya ini ditarik, dia berada di titik X1. Ketika pada posisi X1 ditarik, dia mendekati posisi X0 atau X2. Dan ini berulang sehingga terjadi error. Kemudian ini merupakan contoh di mana problemnya adalah Newton-Raphson method obtain success experiment approximation of akar 2 as ration of integral. Dengan menggunakan maka di solusi yang kita pakai itu di mana fx sama dengan x akar 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Jadi kita masukkan pada metode Newton-Raphson-nya, maka didapat x eh, minus fx dibagi f aksen x sama dengan x minus x2 x akar 2 x kuadrat 2 dikurangin 2 dibagi 2x sama dengan x akar 2 ditambah 2 dibagi 2x. Kemudian dengan memulai x sama dengan 1, maka kita bisa dilihat ini akan turun, 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 dan turun. Yang mana pada nilai x terakhirnya itu 5,577 per 40 sama dengan 1,1414216, yang mana ini sudah mendekati hasil dari akar 2 itu, yaitu 1,1414214. Kemudian berikut merupakan contoh pemrogramannya. Sudah kelihatan belum, Mbak? Udah, oke. Sini kita mengimpor paket yang kita butuhkan, yaitu ada NumPy SNP sama Matplotlib-nya untuk menghasilkan diagramnya. Kemudian kita mendefinisikan fungsi dan turunannya, di mana fx-nya itu ini saya ambil contoh dari Gisalasnya. Kemudian turunannya yang ini. Kemudian kita masukkan algoritma metode Newton-Raphson-nya, di mana toleransinya ini 1E9, I-nya ini ada iterasinya, kita mulai dari 0, kemudian X0-nya itu sama dengan 1, kita ini X0 ini adalah tebakan pertama kita, kemudian XI1 sama dengan X0. Oke. Kemudian ini proses untuk iterasinya. Kemudian setelah diiterasi, kita membuat data untuk menampilkan grafiknya seperti yang di bawah ini. Kemudian saat di running,
maka akan didapat pada iterasi ke-17 nilai X-nya itu 2,999, di mana fx-nya itu -6 -6 -053 berapa. Dan ini yang nilai urus yang kita dapat, yaitu di nilai 2,0999-nya. Mungkin sekian, Pak, Oke, yang bisa terima saya. kasih Pak Haris. Pertanyaan sama yang seperti ke Bu Nadia tadi itu ya. Kalau kita apa turunkan satu fungsi f aksen x-nya itu sebenarnya yang kita dapatkan itu apanya sih Pak? Kalau turunan fungsi yang kita dapatkan itu, kalau turunan fungsi ya, Pak, Iya. untuk menentukan laju perubahannya, Pak. Jadi ada perubahan yang terjadi, Pak, pada fungsi yang diturunkan. Nah, itu maksudnya apa ya Pak ya? Kalau laju perubahan yang terjadi itu mungkin kan kalimatnya begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat di gambar-gambar yang tadi Pak Haris gambarkan ya, sebenarnya f aksen x itu di mana sih Pak? Aksen. Kan Pak Haris ada beberapa gambar tuh ya. Ya, ya, yang tadi, Pak. Iya. Oh, nah, Kalkulus udah lulus kan Pak ya? ya, Pak, udah, Pak. Yang Oke, gambar oke. ini ya, Boleh atau yang di awal lagi, yang sebelumnya. Ini kan menggambarkan problemnya Newton-Raphson methods ya. Tapi, nah yang ini kan logika metodenya sebenarnya ada di gambar ini. ya, Pak. Kalau menurut saya kayak perubahan dari eh, fx-nya ini kan, FX-nya yang mana Pak? Boleh ditunjuk nggak Pak? yang fx-nya yang ini, Pak. X-nya yang ini. Ya, itu kan sumbunya ya. Sumbu Y itu fungsi X. Tapi kurva FX-nya itu yang mana sih? Kurva fx-nya yang ini, Pak. Ya, garis tebal. Nah, kalau F Jadi aksen X-nya yang mana Pak? yang titik yang xi ini, Pak. Kemudian ditarik gitu. Iya, jadi garis singgungnya itu, Pak. Jadi kalau ada fx, kita turunkan ya, kita diferensialkan, terus kita masukkan titik tertentu xi gitu ya, maka kita tuh dapat tangen lainnya itu. Sebenarnya begitu logikanya. Sehingga kalau kita ngejar tangen lainnya itu sama dengan nol, kita dapat xi plus satunya itu. Terus nanti tinggal xi plus satunya jadi xi, terus kita hitung lagi tangen lainnya, nanti dapat xi plus 2 gitu. Tapi tangen lain itu apa? Itu adalah turunan fungsi x, Pak, sebenarnya. Ya, Pak. Iya, jadi dia itu adalah garis singgung di titik x tertentu. Jadi menurunkan fungsi sama dengan menghitung garis singgungnya itu sih. Ya, kalau belajar kalkulus, itu sih hal yang mendasar sih yang biasanya ikut dibahas juga. Ya, mudah-mudahan jadi lebih jelas sedikit. Thank you Pak Haris untuk ininya penjelasannya.